itu janji saya Pak. Sehingga keluarga inti saya itu adalah, dulu adik sepupu saya ada Pak, masuk penjara narkoba. Tidak ada nelpon saya baru tahu mana dia di penjara. Kenapa? Ada penyalahgunaan narkoba. Mereka tidak pernah ngadu kepada saya Pak. Kenapa? Karena sudah saya ingatkan, bukan dapat bantuan, tapi dapat omelan Pak, kemarahan yang ada. Karena sudah saya ingatkan dari awal, walaupun adik kandung saya Pak, jangan adik sepupu saya, adik kandung saya ya akan saya tindak tegas. Dan mereka alhamdulillah jauh dari itu Pak. Ya karena mungkin didikan dari abah dan mama saya. Jadi kalau narkoba Pak, saya tidak pandang bulu siapapun. Misalnya Pak Kapolsek, ini kan Pak Kapolsek ini sebagai anak saya, tapi anak saya yang anak saya yang saya dapatkan pada saat jadi polisi. Adik kandung saya, saudara, apabila terlibat saya habisin Pak. Dan dulu adik sepupu saya dalam penjara itu, mereka itu tidak berani mengadu saya. Pas saya pulang saya tanya, mana dia? Masuk penjara. Kenapa? Narkoba. Nggak ada informasi pada saya Pak, karena mereka tidak berani. Itulah ketegasan saya terhadap narkoba. Jadi kalau ada anggota saya terlibat narkoba Pak, saya akan proses sesuai ketentuan hukum berlaku. Apabila terbukti dia bersalah, dia akan dipecat dan akan dipenjara. Itu hukumnya. Mengenai tadi Abah mengatakan bahwa apa program polisi, bagaimana penangkapan dan BNN. Kalau untuk BNN bukan karena ranah saya Pak, saya tidak bisa jawab karena itu ranah orang lain. Nah, bagaimana negara memberikan kepada kita? Ada, betul. Tapi terbatas juga Pak, terbatas. Tapi itu tidak menjadi alasan saya untuk membasmi narkoba. Artinya anggota saya ini Pak, ada Pak Kasat Narkoba, ini Pak Kasat Narkoba Pak, badannya gede Pak. Nggak mungkin ini Pak Kasat Narkoba baru Pak. Nggak mungkin Kasat Narkoba segede ini badannya Pak. Nggak mungkin, takut Pak, pasti berani Pak. Mungkin kalau nanti ada bandar-bandar yang kira-kira yang 3 orang nggak perlu ini pakai tangan kosong dibanting Pak dia, yakin Pak. Saya yakin dibanting Pak. Jadi ini Pak Kasat Narkoba namanya Yudo Zero. Yuda Prasetya. Oh, kenapa Judo Hero? Saya karena lihat ini profil ya, padahal namanya Yuda Satria. Ya itu Pak. Nah ini Pak Kasat Narkoba saya baru Pak, baru sama dengan Pak Mulyadi kemarin. Jadi Pak Kasat Narkoba ini Pak berkomitmen untuk menangkap. Pada saat habis serah terima, besoknya sudah menangkap Pak Kasat Narkoba ini 4 ons, yang sebenarnya 1 kilo kan, 1 kilo. Cuman yang 6 ons itu sudah katanya sudah keluar ya. Ya kebetulan yang didapat tuh, dan sampai saat ini ya orang lagi hilang Pak, yang kita cari. Jadi ya keterbatasan juga ada anggota ada Pak. Tapi makanya saya bilang, tanpa bantuan masyarakat, tanpa kerja masyarakat, kami tidak ada artinya. Dan kami tidak akan bisa bekerja maksimal mengungkap narkoba ini. Itu Abah. Jadi Abah jangan khawatir untuk komitmen kami dan ya keterbatasan kami lah. Kemudian saya terima kasih kepada Abah ini karena sudah membawa anak yatim. Betul kata Abah, anak yatim yang tidak ada orang tuanya, kalau tidak diajak masuk ke misalnya pesantren dayah Abah, bisa berkeliaran kemana-mana dan tanpa navigasi lah, tanpa arah ya. Alhamdulillah, makasih Abah. Abah ini kenapa saya makasih banyak kepada Abah? Karena Abah sudah mengurangi nanti kriminalitas ke depan. Kalau sekurang-kurangnya kalau dia punya akal, dia akan ingat pada Allah. Kalau tidak, ya akhirnya penjahat Pak, jadi bandit. Jadi kalau anak-anak muda itu memang sangat rentan Pak. Saya sudah merasakan dari anak muda, semua kita sudah melihat anak muda bahwa pada saat sekarang mereka itu sangat rentan terhadap
emosional mereka. Mereka punya tenaga yang lebih, tapi pikiran mereka berkurang, belum dewasa, sehingga berbahaya. Itu bah. Dan Pak Abu tadi, Pak Abu bah, nama Jawa tapi orang Aceh. Pak kecil juga ya masalah narkoba ya. Artinya kami siap, dan kami juga tidak akan bisa bekerja tanpa Bapak Ibu sekalian, karena tanpa informasi masyarakat nggak bisa. Kalau tadi Tengku bilang tadi memberikan informasi, kami sangat dengan senang hati. Pokoknya kami siap. Nanti kalau memang gawat, Kapolres pun siap angkat senjata. Karena hobinya Kapolres juga itu. Itu Tengku ya, Abah ya. Abah pokoknya mau komunikasi sama saya silakan Bah. Langsung bisa Abah ke kantor, bisa, nggak ada masalah. Apa yang mau dilakukan, Abah ngasih tahu informasi tentang anggota saya kejelekan ini, silakan Bah. Mana anggota saya perlu kita tangkap Bah. Pokoknya anggota saya yang bermasalah dengan narkoba Bah, kita tangkap Bah. Sama-sama kita tangkap. Dan Abah lihat kalau hukumnya dapat, fakta aku dapat, insya Allah dia di penjara, dipecat. Itu komitmen saya Bah. Ini curhat Pak, saya ini tahun terakhir saya menjabat di Dinas Satu Pak. Ada kendala yang masih sangat mengganjal untuk Dinas Satu khususnya. Mungkin bukan ranah Bapak, mungkin ada masukan yang bisa kami tempuh untuk bisa terlaksananya. Kami di sini ada 3 gorong-gorong jalan nasional yang membuat 3 desa itu tiap tahun tergenang, Pak. Jadi banjir rutin setiap tahunnya kami, Pak. Di mana, Pak? Satu di dekat kantor pertanian, 2 di simpang Kedai Jurong, Pak. Saya sudah koordinasi dengan Mustika juga, sampai saya bisa dibongkar nggak? Karena tiap tahun itu Pak, kalau sering rentan rutin hujannya sering itu bukan setahun sekali, bahkan bisa berkali-kali yang banjir Pak. Banjir Pak, karena tingkat buangan air itu kecil Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai gorong-gorong tadi itu jalan negara. Kalau jalan negara itu berarti kewenangan negara Pak. Cuma kita bisa mengusulkan nanti Pak, mensurati bahwa ini akibat banjir. Nanti saya juga nyampaikan kepada Pak PJ Bupati buat surat. Insya Allah Pak PJ Bupati kalau saya bilang buat surat, buat ya Pak. Kalau nggak buat, awas ya. Karena demi kepentingan masyarakat Pak. Insya Allah nanti saya tidak bisa, karena jalan negara saya tidak bisa mengambil tindakan itu Pak. Artinya koordinasinya itu sampai ke pusat dan balai di Aceh. Tapi saya bersurat kepada Pak PJ Bupati untuk menyurati mereka supaya ini diperbaiki. Ada beberapa seperti di Pedawal kemarin diperbaiki Pak gorong-gorongnya. Yang mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan, belum tahun depan, tahun ini bisa diperbaiki. Mudah-mudahan gorong-gorong tersebut. Mudah-mudahan Pak ya. Nanti Pak Bupati juga, Pak PJ Bupati nanti saya beritahu, saya catatan dan Pak Sikdam saya beritahu. Walaupun bukan kewenangan mereka Pak, tapi mereka bisa dengan alasan ini. Mungkin yang berhubungan pertanian ke Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas Pertanian di balai di Banda Aceh. Itu Pak Kecil ya. Nanti kalau memang kotor ya kotor, memang sekarang kotor. Sampahnya tetap itu Pak, setiap ada air itu kiriman sampah itu tersumbat ya. Nah coba nanti mungkin ada solusi dari Pak Bupati bagaimana caranya. Nanti saya sampaikan. Nanti Pak Bupati mungkin sampahnya sering dibersihkan atau bagaimana Pak. Atau buat nanti kalau dibuat misalnya seperti kayak jaring atau segala macam. Jumat satu bagian ini
mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah agak lengkap, cuma hanya saya di sini hanya menyampaikan sedikit tentang keberadaan atau Kapolsek yang ditugaskan di Kecamatan Nusa Lapa. Jadi opini yang berkembang di masyarakat, Kapolsek yang ada ditugaskan di Nusa Lapa itu bersifat transit, Pak. Habis itu take off langsung. Saking mesra-mesra, lagi mesra-mesranya kami, kalau kami sudah nggak ada lagi Bapak Kapolseknya. Jadi program-program itu betul-betul dengan singkatnya masa tugas Kapolsek yang baru. Ini pun Bapak Mulyadi baru 2 hari pertama sempat sambut dengan kami, dengan Pak Iskandar. Jadi itu saja perlu saya sampaikan, bagaimana kita sikapi, tolong kalau bisa sesuatu hal yang positif yang di Kapolsek yang ada yang ditugaskan ke Nusa Lapa, pas ada program selalu putus tengah jalan, padahal banyak hal yang perlu kami terima dan belajar dari beliau-beliau ini.